Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umatus Sakinah dari semester 2 PAIA akan menjelaskan salah satu bab dalam psikologi, yakni hubungan antara perkembangan dengan belajar. Ada dua poin penting dalam materi ini. Yang pertama yakni perkembangan psikofisik siswa, dan yang kedua yakni arti perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Dan poin yang pertama yang akan kita bahas yakni perkembangan psikofisik siswa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa arti perkembangan dan juga perbedaan perkembangan dengan pertumbuhan. Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada fungsi organ-organ jasmania, bukan organ-organ jasmanianya itu sendiri. Perkembangan akan terus berlanjut sampai manusia mengakhiri hidupnya. Sedangkan pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai tingkat kematangan fisik atau maturation. Artinya, orang tidak akan bertambah tinggi atau besar ketika batas pertumbuhan tubuhnya sudah mencapai tingkat kematangan. Di dalam perkembangan psikofisik siswa, ada 3 proses perkembangan yang harus dipelajari. Yang pertama yakni perkembangan motor, yang kedua yakni perkembangan kognitif, dan yang ketiga yakni perkembangan sosial dan moral. Yang pertama yakni perkembangan motor. Apa sih motor itu? Dalam psikologi, istilah motor digunakan untuk merujuk pada suatu hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakan-gerakannya, juga kelenjar-kelenjar dan sekresinya. Proses perkembangan fisik anak berlangsung kurang lebih selama 2 dekade atau 2 dasawarsa. Semburan pertumbuhan terjadi ketika anak mulai menginjak usia remaja, yakni antara usia 12 atau 13 tahun hingga 21 atau 22 tahun. Saat perkembangan berlangsung, bagian jasmani seperti kepala dan otak yang ketika di dalam rahim tidak berkembang secara seimbang, dalam artian tidak secepat badan dan kaki, akan mulai menunjukkan perkembangan yang cukup berarti hingga bagian-bagian lainnya menjadi matang. Perkembangan yang kedua yakni perkembangan kognitif. Kognitif berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Semisal saya menjadi seorang guru lalu menjelaskan sebuah materi kepada seorang murid. Murid tersebut dapat mengetahui dan memahami apa yang saya sampaikan. Sebaliknya, saya juga dapat mengetahui dan memahami tingkat kecepatan murid tersebut memahami materi yang telah saya sampaikan. Jadi, kita dapat mengetahui kemampuan masing-masing anak dalam menerima dan memahami materi yang telah kita sampaikan. Perkembangan kognitif anak ada 4. Yang pertama, sensori motor, terjadi ketika anak menginjak usia 0-2 tahun. Yang kedua, yakni praoperasional, terjadi ketika anak menginjak usia 2-7 tahun. Yang ketiga, yakni konkret operasional, terjadi ketika anak menginjak usia 7-11 tahun. Yang keempat, yakni formal operasional, terjadi ketika anak menginjak usia 11-15 tahun. Proses perkembangan kognitif anak versi Piaget ada 6, yakni skema sensori motor, skema kognitif, ketetapan benda, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Yang ketiga yakni perkembangan sosial dan moral. Menurut Colbert, perkembangan sosial dan moral manusia terjadi dalam 3 tingkatan besar. Yang pertama yakni tingkat moralitas prakonvensional, yang kedua yakni tingkat moralitas konvensional, dan yang ketiga yakni tingkat moralitas pasca konvensional. Poin penting yang kedua yakni arti perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Dalam poin ini ada 3 hal yang harus dipelajari. Yang pertama yakni mengembangkan kecakapan
kognitif, yang kedua yakni mengembangkan kecakapan afektif, dan yang ketiga yakni mengembangkan kecakapan psikomotor. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.